Ratusan guru honorer yang lulus passing grade atau GLPG, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, Kabupaten Lampung Selatan kembali kepung kantor DPRD dan kantor bupati setempat, menuntut kejelasan penambahan formasi 120 orang dari jumlah 727 yang lulus passing grade GLPG pada tahun 2022 yang lalu. Diketahui sebelumnya, ratusan guru honorer telah beberapa kali mengadakan aksi unjuk rasa. Bahkan tak hanya aksi, sudah audiensi ke rumah dinas bupati setempat yang langsung disambut oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di rumah dinas setempat. Namun sejumlah guru honorer yang lulus passing grades hanya menerima rasa kekecewaan. Apa yang disampaikan oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto terhadap guru honorer, walaupun sedikit yang dijelaskan oleh Vulkan Gafiri SPD yang hanya menimbulkan gagal paham. Berdasarkan pantauan media, usai melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung Selatan, ratusan guru honorer tersebut berlanjut datangi ke depan kantor bupati setempat. Dan berdasarkan pantauan dari Bongkar Pos TV di lapangan, pengawalan dikawal oleh dua anggota DPRD Lampung Selatan, yakni Jenghiskan Haikal dari fraksi Demokrat dan Andi Aprianto dari fraksi PKS. Setiba di kantor bupati setempat, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto enggan keluar menemui ratusan pendemo guru honorer passing grade yang teriak-teriak memanggilnya. Namun tak dihiraukan oleh beliau, tiba-tiba muncul beberapa pejabat terkait untuk menemui pendemo guru honorer. Di antaranya Asisten 1 Bidang Pemerintahan Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pendidikan Asep Jamhur, dan Kepala Kesbangpol Martoni Sani guna untuk melakukan negosiasi. Dalam aksi yang dikomandoi Vulkan Gafiri SPD yang didampingi Sunari SPDI selaku moderator, mengatakan bahwa alasan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak membuka formasi maksimal dikarenakan keuangan daerah tidak mampu mengcover gaji ratusan guru tersebut dalam alokasi belanja pegawai PPPK sektor pendidikan. Namun, sewaktu kami menghadapi ke pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan DPR RI, bahwa anggaran untuk gaji PPPK bukan dikeluarkan oleh daerah, melainkan melalui dana alokasi umum atau DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat, jerit Sunari saat orasinya. Sunari SPDI selaku moderator pekik di orasinya juga mendesak pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat segera menambah formasi untuk guru PPPK di Kabupaten Lampung Selatan dari 727 guru honorer yang lulus passing grades paling lambat pada tanggal 25 Mei tahun 2023 ini juga. Sebab menurutnya, apabila melewati bulan Juni mendatang, pemerintah pusat akan mengesahkan regulasi baru untuk rekrutmen PPPK tahun 2024. Pada saat kami melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, mereka juga menyampaikan formasi yang tersebut masih bisa dirubah sebelum ditetapkannya aturan baru untuk rekrutmen PPPK tahun depan. Tambah Sunari SPDI untuk memburu target penambahan formasi guru PPPK ini, maka ia meminta agar para dinas dan instansi yang terkait untuk berangkat ke Jakarta dan bersama-sama mengajukan penambahan formasi guru PPPK Kemendikbudristek Pusat, kata Sunari. Dalam pernyataannya, mewakili seluruh pihak yang terkait, anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi Demokrat Jenghiskan Haikal menyatakan siap untuk bersama-sama berjuang menambah formasi guru PPPK ke pemerintah pusat. Insya Allah akan kami kawal sampai berhasil. Kami nyatakan siap ikut mengawal ke pemerintah pusat untuk merubah atau meminta penambahan formasi guru PPPK tahun 2023. Benar apa yang disampaikan guru yang berorasi tadi. Selagi buatan manusia masih bisa kita rubah, hanya Al-Quran yang tidak bisa diubah, dan sebelum kiamat, ujar Jenghis dari fraksi Demokrat. Tambahnya, perwakilan DPRD fraksi Demokrat Jenghiskan Haikal mengatakan, kami siap mengawal dan ikut walau naik bis sekalipun, bersama para pejabat terkait lainnya dengan guru honorer yang lulus passing grades untuk berangkat ke Kemendikbudristek Pusat meminta penambahan formasi guru PPPK, yakni pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 besok. Kami akan siap ikut memperjuangkan sampai ada hasilnya, tentu setelah laporan ke Pak Bupati. Itu juga harus ikut semua, yaitu dari BKD, Badan Kepegawaian Diklat,
BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan dinas terkait tutup Jenghis. Bongkar Pos TV, Lampung Selatan melaporkan. Artinya sebelum tanggal 25 mengharapkan, jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, sebelum tanggal 25 ingin Bapak Ibu guru harus ke Jakarta bareng dengan bareng dengan 120 ada kata sepakat dirubah oleh Bapak Bupati. Kalau kita ke sana, Bapak Bupati masih kekeh dengan 120, ya mentah lagi, Pak. ya. Jadi udah tidak usah pakai birokrasi, Pak. Kami sudah ketemu dengan Komisi 10, Komisi 2, mereka akan baik pun ini dari Lampung Selatan mau datang ke Kampung Adem, itu selesai, Pak. Gak usah pakai surat-suratan. Oke, kalau begitu ya, kalau kami ya sebagai wakil rakyat siap untuk membackup Bapak-bapak sekalian. Tetapi kan Pemda kan punya nama birokrasi di situ. Hanya nanti kita tanya dulu dengan dari pihak Pemda. Kalau mereka siap sebelum tanggal 25 kita bareng-bareng naik bis. Pernyataan siapnya di hari ini, Pak. Hari ini jam berapa, kawan-kawan? Kami akan tunggu sampai jam 5, sampai jam 6. Kalau Pak Polisi mengeluarkan kami, izin Pak Polisi kami nggak mau dibubarkan sebelum ada kata sepakat dari Pak Bupati mau merubah 120. Izin Pak Polisi, saya tidak akan dibubarkan. Dan tidak ada kata sepakat lewat lisan, harus ada tertulis. 22, 23, 24. Apa tanggal 23 aja? Itu lompat betul. 22. Lompat aja. Lompat ya. Biar selada kita space untuk koordinasi. Ya, koordinasi. Ya, Jadi guru-guru kita semua harus paham, kalau Pemda kita sudah sepakat untuk merubah 120, prosesnya Bapak Ibu guru sebentar, Bu Asisten mau ngomong, mudah-mudahan usulan kita itu bisa diakomodir. Insyaallah, mudah-mudahan. Ya, silakan Bu. bukan yang memfasilitasi kami, Bu. Ya, kami sudah sabar, Pak. Ya, silakan. Suaranya Bu. Sebelum tanggal 25, insya Allah pemerintah daerah bersama-sama legislatif ya, kita siap membantu Bapak Ibu dan kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soal perubahannya kan nanti isu. Kalau kita mau merubah itu kan namanya durasi. Tapi kita bercita-cita bagaimana 120 itu ditingkatkan menjadi berapa nanti itu? Pokoknya intinya kami DPR dengan Pemda siap untuk mengawal aspirasi Bapak Ibu guru. Ya, sebelum tanggal 25. Jadi rencana kita sudah ngomong-ngomong Pak Ibu Asisten, tanggal 25 itu yang Zoom, kita tanggal 24 ke Jakarta untuk memastikan apakah bisa dirubah 120 itu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi kata yang kata Pak Sundari yang sudah ketemu dengan Komisi 10, hanya kiamat yang bisa dirubah. Kalau ini bisa dirubah, pegang kata-kata Komisi 10 itu. Kita berangkat. Udah berangkat kita nanti itu. Ya, kita tanya. Kalau sudah ngomong, hanya kiamat yang tidak bisa dirubah. Ini harus dirubah. Oke, kalau sudah siap, karena kita kan punya waktu, kata Pak Andi tadi itu, kita akan berkoordinasi dengan Pak Bupati, siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang ikut dari Pemda, siapa-siapa yang ikut dari DPR, dan ibu-ibu guru nanti itu bila perlu naik bis semua. Kita di sana, fasilitasi. Sehingga kita harus bersabar, karena kita punya waktu berapa hari nih? Tiga hari. Kita punya waktu 3 hari.
pada bulan Mei ini itu pengumuman resmi formasi seluruh Indonesia. Artinya sebelum diumumkan formasi tersebut masih bisa dirubah, tapi estimasinya ada di bulan Mei, Pak. Ada bulan Mei? Karena di bulan Juni itu sudah akan turun juknis rekrutmen ASN P3K tahun 2023. Artinya ketika juknis itu sudah turun, dibarengi dengan regulasi yang lainnya, maka keputusan itu tidak bisa dirubah. Maka dari itu kami memohon sebelum habis bulan Mei ini semua usulan sudah masuk ke Kemenpan. Artinya saya mewakili kawan-kawan sini meminta ke Pemda Selatan, artinya ada kesepakatan dulu dari bawah, itu juga yang disampaikan oleh pejabat Kemendikbud. Ada kesepakatan dari bawah bahwa memang Menkyu akan menambah formasi tersebut. Setelah ada kesepakatan itu, ayo kita berkoordinasi ke pusat supaya meminta formasi tersebut dibuka kembali. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siap. Ya, siap. Oke. Kita tanggal Ada kesempatannya kayak 24 Rabu. Nanti kita koordinasi dulu dengan Pak Bupati apa yang harus kita siapkan nanti kita menghubungi Pak Komisi 2, Komisi 10, Ya. Kemendikbudristek, BKN, Pan RB, itu semua Pak. Itulah yang nanti kita ngomongin Pak ini apa? kabulkan. Kabulkan nanti. Oke, ya. Begini Pak, Ya, ya. Saya janji adalah Ustaz. Tahun 2023 Pak. 2023. Jangan diumumkan lagi. 10 pensiun. Bu, diam dulu ya. Ya. Jadi begini Bu, kami DPR ini berjanji siap memperjuangkan apa cita-cita ibu bapak guru. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Insya Allah, mudah-mudahan bisa berhasil. Sebab itu, untuk meyakinkan kita, karena kemarin itu Pak Andi sudah memfasilitasi di Komisi 10, nanti Pak Andi yang cerita lebih banyak bagaimana memperjuangkan dari DPRD Kabupaten Lombok memperjuangkan. Kami persilahkan supaya lebih jelas. Hidup Pak Jani. Hidup Pak Jani. Terima kasih kepada rekan-rekan buruh. Sebetulnya saya tadi sempat terharu. Sebetulnya saya pengen menangis juga. Kami sudah habis air mata. Karena Bapak Ibu sekalian inilah yang kami titipkan putra-putri kami yang tidak sempat kami didik sendiri, maka kami titipkan pada Bapak Ibu sekalian. Kami tahu Bapak Ibu sekalian dan kami ada di badan anggaran, kita cuma mengalokasikan insentif 300.000 untuk guru honor. Itu juga mungkin tidak semua rekan-rekan dapat karena tidak masuk di dalam database tersebut. Kemudian mengenai aspirasi dari rekan-rekan guru, saya pribadi sudah bertelepon langsung dengan Komisi 10 dan alhamdulillah kemarin yang bertemu dengan rekan-rekan guru adalah rekan saya di Komisi 10. Saya sudah menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan PMK 212 yang pertanggal 27 Desember 2022 sedikit ingin saya ulas kenapa PMK itu keluar setelah ketok palu pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Jadi kalau PMK itu keluar sebelum ketok palu, maka kami legislatif bisa menekan eksekutif untuk mengunci anggaran tersebut. Tapi persoalannya ketok palu itu ada per 30 November 2022, PMK 212 itu keluar pada 27 Desember 2022, telat 1 bulan. Gampang itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Semua kebijakan sekarang ada di ranah eksekutif, karena yang dilakukan adalah perubahan penjabaran APBD.
dan itu dilakukan murni oleh eksekutif. Nanti setelah penjabaran itu dilakukan, baru dilaporkan ke DPRD. Kami dalam pansos kemarin LKPJ sudah menyampaikan kepada tim TAPD, Pak, kenapa kami sudah dapat bocoran untuk guru honor formasinya hanya diajukan 120 dari formasi yang seharusnya diajukan sesuai dengan PNK 212 adalah 4.202. Kalau sesuai dengan PMK 4.202 formasi yang kita ajukan, maka bukan saja yang lulus passing grade yang bisa diangkat. Kita. Lalu rekan kita yang di DPR RI sudah menyampaikan kepada kita, kalau itu urusannya, itu adalah urusan DPR RI untuk memenangkan pemerintah pusat. Jadi angka yang keluar di PMK 53 miliar itu pengalinya adalah 422 untuk guru, 400 sekian untuk tenaga kesehatan, ada beberapa tenaga teknis yang jumlahnya totalnya 4.700, itu dikalikan 3,5 juta ketemunya 53 miliar. Jadi angka-angka itu sudah makmum untuk kita. Cuman pemerintah daerah masih belum percaya diri dan takut kalau PMK itu tidak. Pak, kami sowan ke sini, kami silaturahmi ke sini baik-baik. Sudah ketiga kalinya kami datang ke sini, Pak. Kami tidak mau lagi masuk ke dalam, Pak. Dikasih angin surga di dalam, Pak. Kami nggak mau, Pak, dikasih angin surga lagi, Pak. Mohon, Pak, berjuang dengan kami, Pak, di sini, Pak. Kalau Bapak memang betul wakil rakyat ditantang untuk ke pusat, nggak berani. Hanya duduk diam saja di sini. Ayo kita ke sana, ke Jakarta. Kami ke Jakarta ketemu dengan Pemkab Si Junjung dari Sumatera Barat. Kadisdik datang langsung ke Kemendikbud menanyakan masalah anggaran. Betul tidak anggaran ini dari daerah atau dari pusat ditransfer lewat DAO? Apa kata Kemendikbud? Anda yang ada di pusat, yang dari fraksi PDI, telepon fraksi PDI di DPR RI, betul tidak anggaran DAO itu ditransfer dari pusat? Selesai. Apa kayak lagunya Iwan Fals? Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur soal rakyat. Wakil rakyat paduan suara. Hanya paduan suara kah DPRD Kabupaten Lampung Selatan? Kalau kata Pemda, kata pemerintah daerah, kami bukan buruh, kami ini guru, kami ini bukan pekerja harian lepas yang tukang nyamuk di jalan, kami ini adalah guru. Ya, kalau memang kami ini dianggap hanya kacung-kacung pendidikan, mending kami ini diberhentikan lah, asal diberi SK pemecatan guru honor. Jadi enak kami ditanya sama anak-anak kami, Bapak pensiunan apa? Pensiunan guru honor. Selesai. Tapi kami punya wakil rakyat.